Beliau mengutip salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, yang dalam riwayat tersebut disebutkan nanti akan didatangkan di hari kiamat para peminum khamr yang wajahnya menghitam, matanya biru, kemudian lisannya menjulur sampai ke dadanya. Yasilu lu'abuhu, kemudian orang tersebut, peminum khamr tersebut, ludahnya itu netes mengalir sehingga orang-orang yang melihat di hari kiamat merasa jijik dan merasa terganggu dari baunya cairan yang keluar dari mulutnya para peminum khamr. Dalam riwayat, keluar dari betis atau kakinya tersebut cairan yang bau. La tusallimu ala syurbatil khamri, jangan kau salam kepada orang yang peminum khamr. Wala ta'uduhum idza maradu, atau idza maridu, jangan kau jenguk orang-orang yang peminum khamr. Wala tusallu alaihim idza matu, jangan kau sholat jenazah kepada mereka yang matinya dalam keadaan masih meminum khamr atau tidak tobat daripada minuman khamr atau minuman keras. Ini larangan keras hadirin bagi orang-orang yang masih saja tidak bisa lepas daripada minuman keras. Hati-hati. Bahkan disebutkan waqala Masruq, syaribul khamri ka'abidil wathan wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza, yakni idza stahalla syurbaha. Orang peminum khamr mau apapun jenisnya, mau yang mahal, mau yang murah, mau yang eceran, mau yang botolnya bagus, mau yang gelasan, terserah. Yang penting itu khamr, berupa khamr. Orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti hukumnya seperti ka'abidil wathan, orang yang seperti penyembah berhala. Wasaribul khamri ka'abidil lata wal uzza, dan orang yang kecanduan minuman keras, khamr, di hadapan Allah orang tersebut seperti orang penyembah Lata wal Uzza, berhalanya orang kafir Quraisy. Siapa mereka? Orang-orang yang menghalalkan minuman khamr. Beda kalau mereka itu yang sudah tobat minum khamr, tobatan nasuha, maka insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang mati dalam keadaan masih kecanduan minuman khamr, mudminul khamri, dalam hatinya aja kesenangan dalam minum khamr, nggak bisa hilang kecanduannya daripada minum khamr, maka di hadapan Allah kedudukannya seperti para penyembah berhala dan seperti orang penyembah Lata wal Uzza, dua Tuhan yang paling besar daripada Tuhannya orang kafir Quraisy. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang menghalalkan minuman keras atau khamr tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Umar, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Setiap yang memabukkan itu dihukumi khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Wa fi riwayat kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr itu hukumnya haram dengan apapun caranya dia mengkonsumsi. Mau yang disedot lewat mulut, lewat hidung, pokoknya khamr hukumnya haram. Wa man syaribal khamra fid dunya famata yudamminuha wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah.
Kata Rasulullah, barang siapa yang meminum khamr di dunia kemudian dia mati dalam keadaan kecanduan khamr, tidak bisa tobat daripada minuman kerasnya, maka dia nanti di akhirat tidak akan pernah diberikan khamr surganya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang enggak diberikan khamr daripada surganya Allah, berarti dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kecanduan minuman keras. Ini sekarang ini kan marak hadirin, tidak ada acara kecuali pasti ada khamrnya. Khamr mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terus acaranya pengen mendapatkan berkahnya Allah, nggak matuk nih Pak, nggak masuk nih. Ada zuatan, ada pernikahan, ada acara, kemudian ada khamr di situ. Pengennya pernikahannya diberkahi oleh Allah. Nggih. Minta doa ke tetangga, minta doa ke orang kampung, tapi ada khamr, menjadikan khamr, maka pernikahannya pasti tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini kan sungkan sama orang, Pak. Orang ini sungkan kalau ada acara, kemudian sungkan kalau nggak ada khamrnya. Tapi nggak sungkan kepada Kanjeng Nabi, nggak sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ditinggal orang, tapi nggak takut ditinggal Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih ay Abul Lith As-Samargandi, qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kulla muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram, baik itu yang dimasak atau yang tidak dimasak, maka madbuh au ghairu madbih au ghairu madbuh. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun, setiap sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun hukumnya haram. Ini juga dalam kaidah fikih seperti itu. Setiap sesuatu yang kalau banyak niku memabukkan maka sedikitnya itu haram. Nggak ada dalil berobat hadirin dengan sesuatu yang haram, kecuali mentok betul-betul nggak ada. Sudah dicari nggak ada obat yang selain daripada khamr ini. Bahkan dalam riwayat tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali pasti Allah menurunkan obatnya. Maka nggak ada dalil alasan orang itu mengkonsumsi khamr untuk obat. Katanya supaya sehat, katanya supaya seger badannya, nggak ada, Pak. Ya pertama mungkin orang yang meminum khamr, kecanduan khamr itu badannya seakan-akan sehat. Lama kelamaan lah ngerokoti niku khamr niku, Pak. Coba sampean lihat orang yang peminum khamr itu mana yang sehat badannya itu. Walaupun zahirnya seperti itu, tapi mungkin ada anggota badannya itu yang rusak. Kemudian disebutkan syaribul khamri al-madbuh a'dhamu dzamban wa itsman min syaribil khamri. Orang yang meminum khamr yang dimasak itu lebih besar dosanya daripada orang yang meminum khamr yang biasa. Tapi sama-sama dosa besar. Kenapa? Li'anna syaribal khamri, katanya beliau, kalau orang yang meminum khamr, mereka itu paham kalau khamr itu hukumnya haram, hukumnya dosa. Akan tetapi orang yang meminum khamr yang madbuh, yang diproses seakan-akan menjadi halal, maka ditakutkan yakhaf ayyasira kafiron, ditakutkan pelakunya menjadi orang kafir, naudzubillah, alias keluar daripada keimanannya. Dalam kitab Bejuri disebutkan, barang siapa yang dia itu yang menghalalkan yang haram, maka murtad sebagaimana yang mengharamkan yang halal. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangannya Al-Imam Zainuddin
Al-Maribari, beliau juga menyebutkan beberapa hal-hal yang menyebabkan orang itu keluar daripada Islamnya. Salah satunya kalau dia menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khamr itu sudah nas dalam Al-Quran, nggak bisa. Sesuatu yang sudah dinas dalam Al-Quran itu nggak bisa, Pak, nggak bisa ditawar. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu, khamr, kemudian judi, kemudian panah, sejenisnya judi juga, rijsun min amali syaiton, amal sesuatu yang najis yang diamalkan oleh setan. Khamr disebutkan pertama kali, innamal khamru, innamal khamru. Makanya nggak ada ulama yang menghalalkan yang namanya khamr. Bahkan disebutkan orang yang menghalalkan khamr ditakutkan orang tersebut hukumnya kafir, keluar daripada keislamannya selama dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, beliau qoma khotiban, berdiri kemudian memberikan nasihat kepada para sahabat. Ayuhan nas, ittaqul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Wahai manusia, jauhi khamr karena khamr itu adalah ummul khaba'ith, sumber daripada kejelekan, sumber daripada kemaksiatan. Sama seperti hadisnya Kanjeng Nabi, al-khamru umul khaba'ith, khamr niku adalah sumbernya kejelekan. Kemudian kata Sayyidina Utsman bin Affan, wa inna rajulan mimman kana qablakum minal ibadi, dulu ada seseorang sebelum kalian daripada umat terdahulu, dia ini adalah hamba Allah Ta'ala yang taat. Kana yakhtalifu ilal masjid, sering ke masjid, tiap taat ke masjid 24 jam. Setiap ada waktunya ibadah ke masjid. Falakiyatu imra'atu su'in, tapi pada suatu hari dia ini bertemu dengan orang perempuan yang perilakunya niku jelek, punya akhlak yang jelek dan punya kebiasaan yang jelek. Kemudian orang perempuan ini punya satu budak orang perempuan, bahasanya sekarang mungkin pembantu, Pak, punya pembantu perempuan. Dan si perempuan tadi nyuruh pembantunya untuk mengundang seorang laki-laki tadi yang tukang ibadah untuk dibawa ke rumahnya. Dalam riwayat diundang untuk dijadikan saksi. Akhirnya diundang, Mas, sampean diundang datang ke rumahnya fulan untuk dijadikan saksi. Datang ini orang karena tidak punya pikiran kalau ingin ditipu, datang ke rumahnya. Padahal si perempuan ini sama pembantunya sudah sepakat, nanti kalau dia sudah datang masukkan ke rumah, fa'ughliqat bab, dan nanti pintunya kita kunci. Katanya si perempuan, kita siapkan di dalam rumah kita nanti satu botol khamr, kemudian anak kecil dan saya ada di dalamnya. Masuk si laki-laki ke rumahnya orang perempuan tadi. Setelah masuk dikunci pintunya. Kemudian si perempuan mengatakan, ya fulan, la tufariquni hatta tasruba ka'san min hadzal khamri au tuwaqi'ni au taqtul hadzal sobi wa illa sihtu yakni sorohtu. Katanya si perempuan, mas, wahai laki-laki, sekarang kau sudah ada di dalam rumah saya, kau nggak bisa keluar, sudah saya kunci. Jangan kau keluar dari rumah ini kecuali kau melakukan salah satu daripada 3 perbuatan ini. Yang pertama, kau boleh keluar dari rumahku ketika kau minum 1 botol khamr ini. Kalau nggak mau, yang kedua kau zina denganku. Kalau tetap nggak mau, kau bunuh anak kecil ini. Jadi 3 pilihan. Kau minum khamr,
atau kau zina denganku, atau kau bunuh anak kecil. Maka dia berkata dalam hatinya, dia mengatakan bahwa meminum khamar perbuatan yang keji, dosa besar. Zina dosa besar juga. Membunuh anak yang gak berdosa juga dosa besar. Akhirnya dia mikir. Setelah dia memikirkan, ternyata dia milih yang seakan-akan menurut dia yang paling ringan dosanya. Napa niku? Minum khamar. Kata si laki-laki, sudah mbak, sini, saya daripada berzina dengan sampean dan saya membunuh anak kecil yang gak berdosa ini, mendingan saya minum khamar aja. Mana khamarnya? Botolnya saya minum. Akhirnya dibawakan khamar ke seorang laki-laki tersebut. Mulai dia minum. Setelah minum 1 teguk, kok mungkin merasa enak dia. Orang kalau sudah minum 1 teguk, pusing, mendem, merasa enak. Kemudian zidni, tambah lagi. Katanya perawi mengatakan, tidaklah seseorang tersebut meminum kemudian ditambah sampai dia lupa, sampai dia mendem, mabuk. Kemudian dia itu zina dengan si orang perempuan. Setelah itu dia membunuh si anak perempuan tersebut. Pertamanya nggak mau minum khamar, nggak mau berzina, nggak mau membunuh anak. Karena dia minum khamar, akhirnya terjerumus kepada perzinahan dan plus membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Makanya betul kata Rasulullah, al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu hadirin sumbernya malapetaka. Sampean lihat sekarang, tidaklah ada orang melakukan naudzubillah min dzalik perzinahan kecuali sebelumnya pasti minum khamar. Kenapa? Karena orang sudah minum khamar itu malunya hilang. Idza lam tastahi fasna masyi'ta, kata Rasulullah. Jika kau sudah enggak ada rasa malu, sudah lakukan apa yang ingin kau lakukan. Telanjang bersama bukan suami istri, melakukan hubungan badan bukan suami istri, enggak ada malunya. Karena orang kalau sudah mabuk mendem sudah, Pak. Enggak ada. Oleh karena itu hati-hati. Terutama kalau kita ini punya keluarga perempuan, anak, kakak, adik perempuan, dibawa oleh orang laki-laki. Sampean percaya tak sama laki-laki ini? Kalau dia betul-betul mau menjaga saudaranya kita atau anaknya kita. Kalau pas dibawa kemudian nggak diapa-apakan. Kalau diminumi, dicekuki khamar, Pak. Diminum khamar, habis itu lupa. Awalnya mungkin nggak mau zina. Awalnya mungkin jangankan zina, pegangan tangan nggak mau, ciuman nggak mau. Tapi kalau sudah minum khamar, sama-sama mabok, lupa, Pak, sudah, maka akan terjadi sesuatu yang naudzubillah min dzalik, yang dilarang oleh syariat. Anak-anak kecil, terutama di Batu nih, kota wisata yang seperti ini, naudzubillah min dzalik. Kalau kita sebagai orang tua nggak bisa menjaga keluarga kita, hati-hati, Pak. Yang rugi kan kita sebagai orang tuanya, yang rugi kan kita sebagai kakak, yang rugi kan kita sebagai orang tua. Oleh karena itu udah, orang yang belum minum khamar jangan coba-coba. Yang pernah minum khamar cepat-cepat tobat sebelum naudzubillah min dzalik mati belum tobat daripada khamar tersebut, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai tukaran ini ada yang tawuran, itu kan pasti ada khamarnya niku. Pasti ada khamarnya. Yang kalau yang bantengan niku napa, Pak? Kalau sudah jadi niku kalap. Kalap. Niku lek enggak khamar, Pak, enggak mungkin mau dia kalap. Kalap niku jelek kok dia. Dulurkan lidahnya di banyak orang, kemudian buka baju, coba dia sadar, pasti malu dia, Pak, manusiawi. Tapi kalau sudah minum khamar, ditonton sama anak kecil,
telanjang, lompat-lompat, nggak ada malu memang. Sudah khamr itu sudah pasti. Saya pernah ngisi pengajian di daerah Temas nih. Kemudian duduk-duduk setelah habis pengajian, kemudian dia mengatakan, Ustadz, di sini nih di Batu nih tidaklah ada acara yang seperti ngapunten nggih, seperti apa namanya, bantengan dan yang lain, kecuali pasti ada khamrnya. Saya bilang, loh Pak, mau ada homernya? Saya nggak pernah, kalau lihat itu nggak ada yang namanya botol-botol. Nggak, memang botolnya nggak ada, tapi sudah diganti dengan joknya air putih nih, itu aslinya homer nih, cuman orang nggak paham dikira teh, es teh, padahal homer nih. Makanya hati-hati Pak. Sekarang kita bangga nih, bangga anaknya disuruh ikut-ikut yang seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan dari Sayyidina Utsman bin Affan, wa annaha ummul khaba'ith wa annahu wallahi la yajtami'u al-iman wal khamru fi qalbi rajulin illa yusak ahaduhuma an yadhhaba bil akhar. Tidaklah berkumpul khamr dan keimanan di dalam hatinya seseorang. Mau itu laki-laki atau perempuan, mau yang kaya atau yang miskin, katanya beliau tidaklah terkumpul khamr dan keimanan dalam hati seseorang. Ketika seseorang minum khamr, maka salah satu dari keduanya itu akan hilang. Kalau ada orang minum khamr, berarti keimanannya pasti hilang. Kalau ada orang yang nggak mau minum khamr, berarti keimanannya masih ada. Makanya dalam riwayat, tidaklah ada seseorang yang zina khamr kecuali keimanannya dicabut dulu oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah menginginkan fa in sa'a raddahu, kalau Allah menginginkan dikembalikan lagi, kalau Allah nggak menginginkan sudah dicabut keimanannya sampai naudzubillah dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Tidaklah ada orang yang berzina, tidaklah ada orang yang minum khamr kecuali dicabut keimanannya dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin dikembalikan, alhamdulillah kembali. Kalau Allah nggak mengembalikan lagi, sudah orang tersebut setelah minum khamr, setelahnya sudah seakan-akan dia nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki kenapa kok seperti itu? Orang yang meminum khamr itu dikatakan kok kufur, keluar daripada imannya. Katanya beliau, idza sakaro yajri ala lisanihi kalimatal kufri. Orang kalau sudah mendem, mabuk, maka lisannya itu akan mengatakan perkara-perkara yang menyebabkan dia itu kufur. Wa yata'awwad lisanuhu bidzalik, kemudian lisannya terbiasa dengan perkataan-perkataan yang menyebabkan orang tersebut kufur. Wa yakhafu 'inda mautihi an yajri 'ala lisanihi kalimatal kufri fayakhruju minad dunya 'alal kufri. Maka ditakutkan ketika dia minum khamr kemudian mengatakan perkara-perkara yang menyebabkan dia itu kufur, kemudian dia mati dalam keadaan kufur. Naudzubillahi min dzalik.